Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo sobat manis. Welcome back to bisnis. Bisik-bisik manis. Yeay. Guys, perkenalkan nama saya Fatih Gibran dan teman rekan saya Muhammad Faryal Farizi yang akan menemani kalian selama podcast di episode ke-15. Guys, kita di sini nggak hanya berdua aja nih teman-teman. Ada dua kameramen kita, yaitu yang pertama ada Hamka dan Rasti. Halo Fatih dan Fahri. Halo guys. Halo. Guys, pada podcast kita kali ini kita akan membicarakan sesuai tema kita nih teman-teman, yaitu UN digelar kembali Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Oke, jadi tema kita kali ini itu adalah UN yang kembali lagi digelar 2026 gitu ya. Iya, betul banget. karena untuk menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, aku hari ini nggak akan jadi kameramen doang nih guys. Aku bakal bacain kalian beberapa pertanyaan dan kan harus ngejawab pertanyaan yang aku bacain ini. Boleh banget tuh. Kita bakal nungguin banget pertanyaan dari kalian dan dari Siap lah, siap. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, kan UN mau kembali digelar nih. Kira-kira apa sih tujuan dari UN yang kembali digelar pada tahun 2026 ini? Tentunya ini untuk memastikan bahwa standar pendidikan di Indonesia tuh udah terukur lebih jelas. Nah, makanya kita bakal ngebalikin UN nih. Nah, tadi yang seperti apa saya bilang, untuk mengukur standar Indonesia agar lebih jelas. Intinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Betul. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua nih, kan tadi dibilang bahwa UN ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kira-kira kenapa UN ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan siswi di Indonesia? Ya, kenapa sih bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, karena dengan ada UN ini kita pasti bakal belajar lebih giat lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, UN ini bakal menjadi penentuan lulus atau tidaknya kita di masa depan nanti. Oke, Ya, jadi nggak sih? fungsi UN ini tuh intinya menjadi tolak ukur lah ya seperti itu. Iya, benar banget tuh. Bakal menjadi Nah, tolak UN itu ukur bisa kita. kayak menentukan kita lulus atau tidak teman-teman. Oke, jadi intinya untuk menyelaraskan seluruh siswa dan siswi Indonesia gitu ya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga nih, kira-kira menurut kalian apakah UN ini bakal memajukan pendidikan Indonesia apa malah memundurkan nih setelah vakum kurang lebih 6 tahun? Gimana itu? Justru karena adanya UN ini itu kita bakal bisa lebih maju lagi teman-teman. Karena yang lebih pengetahuan kita lebih luas, yang sering kita membaca buku. Karena kan kita kalau UN kan harus sering baca buku ya teman-teman ya. Karena kalau kita jarang baca buku itu pasti kita tidak Sulit untuk mengerjakan Yes, soal-soal. bener banget. Kita bakal lebih sering-sering mengerjakan soal-soal yang bener-bener kalian sebelum UN ini pasti kalian bakal santai baca. Nah, dengan ada UN ini kalian bakal lebih kritis lagi dalam belajar. kiranya gitu. Ya, intinya adalah buku adalah jendela dunia. Ya, Betul banget tuh. Oke. Jadi ngomong itu lebih Oke. Nah, kemudian nih, kita udah ngebahas banyak banget dampak positif UN yang kembali digelar selain untuk memajukan juga nih. Kira-kira apakah ada gitu loh dampak negatif ketika UN kembali digelar pada tahun 2026 ini? Mengingatkan udah vakum kurang lebih 6 tahun nih. Pasti akan ada beberapa kendala gitu loh. Kira-kira apa sih dampak negatifnya menurut kalian? Gimana? dampak negatif ya. Dampak negatifnya itu pasti mungkin ada beberapa siswa yang kayak merasa Terbebani gitu. lalu kayak kenapa sih UN ada dikembalikan lagi padahal kan tahun lalu udah enak-enak tuh. Udah nggak ada tapi malah dikembalikan lagi. Nah, justru padahal itu kita hanya mungkin bukan dampak negatif ya teman-teman, kayak ada Ini lebih ke dampak positif nggak sih? ya, Kita dampak kan positif itu lebih banyak. seperti apa yang tadi tujuan awal untuk memastikan tolak ukur di Indonesia. Makanya ini bakal dibalikin lagi dan dampak negatifnya sedikit sih. Ya, sedikit Lebih ke kayak mereka pada ngeluh doang karena ada UN, karena kayak mungkin mereka merasa bakal keberatan, terbebani. lulus gitu. Oke. Nah, udah ya, kita udah ngebahas tentang dampak negatif yang ternyata dikit juga ya. Jadi lebih banyak dampak positif buat UN kali ini. Oke. Kira-kira soal nomor 5 gini loh. Kan tadi kita udah ngebahas tentang banyak banget dampak positif dan juga akan menjadi tolak ukur. Terus kenapa sih UN ini bisa jadi tolak ukur siswa dan siswi Indonesia? Dan apakah tolak ukur itu bakal adil gitu loh? menurut saya sih kurang adil lah, karena di setiap kenapa sekolah tuh? itu memiliki kurikulum yang berbeda. Bener nggak sih Tih? Bener. Karena kan kalau kuli kan jadinya kalau kurikulum. Oh iya. Kalau kurikulum kita berbeda-beda kan pasti jenis pembelajaran yang beda-beda, dari buku paket kita berbeda-beda. Nah, Betul banget. misalnya kita dari UN nih, dari nasional ngasih soal. Nah, soalnya itu tidak sesuai dengan buku paket kita, dan kita kan jadi bingung. Oke. Betul banget. Jadi dasarnya memang
mungkin tidak terlalu adil bagi seluruhnya karena kan di setiap daerah memiliki kurikulum masing-masing, sedangkan soal itu sama semuanya gitu loh. Benar banget itu apa yang dibilangkan oleh Hamka. Nah, aku pengen nanya satu hal nih ke kalian. Kira-kira kalian termasuk orang yang seneng apa enggak nih buat UN yang kembali lagi tahun 2026? Benar 50-50. Kenapa 50-50 tuh? Kita ada gak seneng dan gak seneng sih. Senengnya kenapa? Karena kita juga takut gak lulus gitu. Oke. Dan senengnya kenapa? Seperti yang di awal tadi, kita bakal ngeliat gitu kemampuan kita tuh udah sampai mana sih. Dengan adanya UN ini, kita pasti bakal melihat kemampuan kita dari kelas 10 sampai kelas 12 bakal kayak gimana gitu. Tapi kalau saya lebih ini deh guys, 99,9% saya semangat, senang, dan 1% saya tidak. Oke. Jadi dasarnya kalian cukup semangat dengan adanya UN gitu. Oke, betul banget. Intinya semoga UN ini bisa menjadi nambah pengalaman juga ya. Iya betul, amin banget ya Allah. Nah, aku udah baca 5 pertanyaan buat kalian nih. Sekarang saatnya Karasti buat ngebaca 5 pertanyaan lagi buat kalian. Oke, Boleh nih Kak Rasti ya, ingin bertanya, langsung aja kita kasih ke Kak Rasti. Nah, kan udah nih, sekarang gantian aku ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari aku, kenapa nih UN dihentikan sebelumnya dan sekarang malah digelar kembali gitu loh? Tuh, kenapa tuh? Mungkin pada waktu itu UN dihentikan karena mungkin bisa membebani siswa dan kurang relevan. Dan pada saat ini dikembalikan lagi UN karena untuk melihat standar kualitas pendidikan di Yes, Indonesia. bener banget ya. Biar lebih baik lagi pendidikan, guys. Jadi pada intinya kenapa UN ini dikembalikan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia juga. Oke, intinya Lagi jawabannya. ya intinya tuh untuk meningkatkan lah ya. Gitu doang. Seperti nomor 1 tuh dijelaskan karena kan satu soal bisa menjawab semuanya. Iya betul banget tuh. Oke. Lanjut. Nih pertanyaan kedua, gimana sih siswa dan guru dapat mempersiapkan diri menghadapi UN? Nah, kalian nih siswa kan? Terus kalian nih gimana nih mempersiapkan diri menghadapi UN? Iya. Kita kan udah dapet bisik-bisik gitu dikit-dikit dari Iya. luar gitu. Bakal ada namanya UN yang akan dikembalikan. Yang sebelumnya kita tuh belum ngerasain gak sih yang UN itu apa? Kita salah satu angkatan yang belum ngerasain sama sekali nih dari Bener SD banget. bahkan. Kita nggak tahu apa itu UN. Kenapa UN nggak diadain pas kita lulus? Iya, Oh bener itu mah banget. maunya itu. Ya kita salah satu angkatan yang nggak dapet lah waktu itu ya. Kurang lebih sekitar sampai SD sampai SMP bahkan kita. Iya, bener banget. Jadi kita mungkin akan ngerasain UN pas langsung di SMA gitu. Nah, maka dari itu kita kan udah denger-denger nih UN tuh bakal datang lagi. Disinilah Pembicaraannya. kita mulai mempersiapkan diri kita. Mulailah latihan-latihan soal, dan untuk guru mungkin akan lebih semangat lagi untuk mengajarkan murid-muridnya dikarenakan siswa-siswa harus belajar lebih giat lagi dengan cara guru harus apa ya? Guru bisa Mensupport gitu ya? iya, Lebih benar. menyupport lagi, bener banget tuh. Lebih menyupport Dan kita mempersiapkan soal-soal menyusun materi-materi yang akan muncul di UN nanti. Bener banget. Intinya kita sebagai siswa tuh harus mempersiapkan mulai dari kelas 10 nih. Betul banget. Kan kelas 11 juga di angkatan kita kan nanti akan dapat juga tahun 2026 gitu ya. Wah iya, Harus. sepertinya ya, seperti Yes. kita belum tahu juga nih Iya. sesuai pemerintah nanti kan. Semoga UN dapat berjalan dengan baik di angkatan kita nanti. Amin. Oke. Kemudian lanjut ke Rasti. Nomor 8, kan katanya pelajaran-pelajaran SMA itu kan nggak semuanya dibutuhin pas dunia kerja. Nih, kalau UN ini relevan nggak sih untuk kebutuhan dunia kerja saat ini? Menurut kalian? Kira-kira dari mapel-mapel yang udah diajarkan nanti dan diujikan di UN gitu. cuman beberapa doang sih yang berguna, beberapa doang, jadi nggak sepenuhnya guys. Jadi kayak beberapa doang yang lebih efektif, yang UN Bakal berguna di nanti kerja. di dunia kerja, seperti kayak Matematika ya nggak sih? bisa benar. Matematika pokoknya pelajaran umum guys, karena Bahasa pelajaran Inggris. umum itu sangat penting di dunia kerja. MTK apalagi bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. nggak terlalu. Iya bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat penting banget tuh karena Bahasa Inggris adalah di bahasa dunia kerja ini internasional. kita bakal kelihatan banget kalau kita bakal berguna kalau kita bisa bahasa Inggris. Ya. Kita bakal bisa ke dunia-dunia gitu, bakal menuju ke Mendunia. internasional. Betul banget teman-teman. Karena bahasa internasional itu bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Pada dasarnya sesuai dengan pekerjaan yang nanti akan kita kerjakan ya gitu. Betul banget. Oke lanjut ke Rasti. Lanjut nomor 4 nih, kira-kira gimana sih cara pemerintah mastiin pelaksanaan UN betul itu banget tuh. berjalan dengan baik? Kan udah lumayan lama vakum nih kurang lebih 6 tahun gitu. Kira-kira bisa nggak sih berjalan dengan baik lagi gitu? Mungkin pemerintah bisa mengadakan pas adanya UN itu adanya pengawasan yang lebih ketat, Oke. terus kayak mereka lebih Struktur yang lebih Infrastruktur yang lebih struktur yang lebih efektif lagi untuk menghadapi UN ini. Nah, sekarang ke pertanyaan yang terakhir
apa nih pertanyaan nih? Terakhir. Nah ini udah spesial banget nih. Yang terakhir pertanyaannya, apa alternatif lain selain UN untuk mengukur kualitas pendidikan? Tuh, apa sih kira-kira? Kalian ada nggak sih? Wah, apa nih itu? Sudah pasti ada ya. Ada. Nah, apa nih? Contohnya seperti alternatifnya itu adalah seperti asesmen kompetensi, portofolio, dan evaluasi proyek. Itu aja yang saya tahu. Dari Fahri ada tambahan? Mungkin UN ini kita bakal ngerasain kayak luar biasa gitu. Ambience baru ya. Iya, bener banget. Karena kita belum pernah nih ngerasain UN. Belum Kita sangat pernah ngerasain yang namanya UN di angkatan kita, belum pernah nggak sih? Yes. UN itu apa? Ujian apa? Ujian nasional. Sama lu sih Parah, ujian nasional, orang bercanda. UN ujian nasional teman-teman ya. Ya betul. Oke. Jadi kemana lagi? Apa ada tambahan? Ya mungkin itu aja sih dari saya. Udah? Iya, ini Dari saya juga pertanyaannya mungkin juga. itu saja. Dan oke guys, itu saja podcast kita pada episode kali ini dengan tema yang tadi UN. Seperti pepatah mengatakan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kita akan berpisah di sini nih teman-teman. Aduh sedih banget ya. Ya. Tapi jangan sedih sobat bisnis, karena kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya dengan judul dan tema insya Allah lebih menginspirasi sobat bisnis. Jangan lupa nonton bisnis di berikutnya. Sampai jumpa di pekan depan. Saya Fatih Gibran dan rekan saya. Muhammad Farel Farizi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat bisnis. Dan rekan saya Muhammad Farel Farizi yang akan menemani podcast Fatih